Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco dalam renungan online di hari Senin. Hari ini bacaan Alkitabnya terambil dari kitab Ulangan pasal 2 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemeliharaanmu atas hidup kami sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Terima kasih untuk pagi ini di mana kami dapat menjalani hari yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Satu ayat dari Ulangan 2 ayat 31 menjadi fokus saya demikian. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, dalam hal ini kepada Musa, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Sampai di sana pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah perlombaan, seseorang dikatakan sebagai pemenang jika tim juri telah memutuskan hasil akhirnya. Namun yang dialami bangsa Israel ini berbeda. Mereka mendapatkan kemenangannya bukan pada akhir peperangan, tapi sebelum mereka berperang. Tuhan telah berfirman kepada Musa dan bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyerahkan Sihon dan negerinya supaya menjadi milik bangsa Israel. Dan sejak saat itulah Tuhan menyerahkan Sihon. Tetapi sekalipun Allah telah menyatakan kemenangan kepada umatnya, bahkan sebelum mereka berperang, tidak berarti umat Allah berdiam diri. Mereka diminta Tuhan untuk mulai peperangan melawan musuhnya. Mereka diminta untuk maju, mereka diminta untuk menyerang, dan kemudian menduduki wilayah musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus, kita adalah pemenang kehidupan. Bukan karena usaha atau perjuangan kita, tetapi karena Kristus sendiri yang telah mengalahkan musuh utama kita, yaitu iblis. Karya Kristus yang telah selesai di kayu salib telah membebaskan kita dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, dan dari kehadiran dosa. Kristus telah mengaruniakan keselamatan kita untuk masa lalu kita, untuk masa sekarang kita, bahkan masa depan kita. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berpangku tangan, bersikap masa bodoh dengan keadaan kerohanian kita. Merasa aman karena Tuhan sudah menjaminkan kemenangannya. Tuhan juga meminta kita untuk berperang melawan iblis, si jahat itu. Melawan si jahat dan cara-cara yang sering dipakainya untuk menjatuhkan kita. Sampai kita kemudian benar-benar mengalahkannya dan menjadi pemenang yang sejati. Jadi seberat apapun pergumulan kita melawan iblis, melawan godaan dosa dan kuasanya, termasuk juga seberat apapun masalah yang menimpa kita, tidak akan mengubah keputusan Tuhan bahwa kita adalah pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kalah sebelum kita berperang. Karena Allah sendiri sudah menjaminkan kemenangan buat kita. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak prediksi yang tidak menenteramkan hati. Resesi global, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat kita. Percayalah dan marilah kita terus melakukan bagian kita untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi. Karena kita adalah pemenang di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk jaminan kemenangan yang Kau telah beri. Kami tidak lagi di bawah hukuman dosa, kuasa dosa, bahkan kehadiran dosa. Namun kami tahu sepanjang kami masih hidup di dalam dunia yang telah rusak oleh dosa ini, kami harus terus-menerus waspada dan memerangi setiap potensi yang dapat mengalahkan kami. Kami berdoa untuk situasi akhir-akhir ini yang cukup sulit ini,
agar kami dapat mengatasi semua kesulitan ini, melewatinya dengan kemenangan di dalam Engkau. Berkatilah umat-Mu hari ini dalam aktivitas sepanjang hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.